jawab maksimal. Karena apa? Karena memang lewat Zoom ini amat sangat sulit ininya kalau lewat WA Group. Nah, tolong, saya kalau sudah diskusi sama Dosko, juga akademik, kamu ini katanya dapat kuota. Ya, jadi saya mohon kamu diskusikan di kelas, kuota yang kamu dapatkan itu sepakat untuk kamu bisa penambahan. Karena katanya kamu dapat bantuan dari lembaga. Karena yang merasa kesulitan bukan mahasiswa, dosen pun sulit dengan PJJ ini. Harus menambahkan kuota karena kita mengajar tidak kamu ini kamu pihak dirugikan maupun diuntungkan, kamu lihat, kamu kan nggak bayar kos. Jadi kamu terugi dengan apa yang dilakukan oleh. Kalau kamu ngotot tetap mau 40 menit silakan, tapi saya terbatas memberikan ilmu buat kamu karena di teori ini kamu bisa baca. Kamu jangan terlalu menanyakan hal-hal yang harusnya bisa kamu cari di Google ataupun kamu baca, kamu tanyakan juga kepada saya. Ya. Oke, saya nggak mau terlalu panjang karena masih banyak yang kan saya coba kamu diskusikan nanti sama kelas kamu bagaimana untuk hukum agraria dengan saya. Untuk hari ini kamu belajar PTT yang sudah kita berikan semua. Ini seragam semua dosen. Yang atas dulu mana? Mengenai domain proclaring dan segala macam. Domain proclaring itu adalah kenapa itu dihapuskan? Karena tidak menguntungkan. Karena itu tidak memberikan kepastian hukum bagi apabila dia tidak bisa menunjukkan, akhirnya menjadi tanah negara. Tapi kamu harus ingat, tidak serta-merta tapi memang tanah yang tidak dimanfaatkan atau bukti kepemilikannya tidak bisa kamu buktikan dengan itu bisa digandakan orang. Contohnya tadi pertanyaan di WA Group mengenai tanah ditelantarkan. Kenapa tidak boleh tanah ditelantarkan? Minimal kamu orang asing datang segala macamnya karena ini merasa tanah kosong, kamu tempatin. Nah, karena kamu merasa di saat kamu tempat itu tidak ada yang mengganggu kamu dan dianggap tanah tidak pertuan, kamu bangun. Kira-kira 20 tahun ke 30 tahun kemudian si pemilik kamu marah. Kamu sudah sertifikatin kamu ini dan segala macamnya sementara dia bukti awal dia punya. Nah, itu yang sengketa pengadilan yang akhirnya tapi di akhirnya si pengguna tanah ini tidak mau juga diusir begitu aja dengan tidak bayar penggantian. Saya yang punya tanah, saya harus yang ganti. Itulah yang terjadi di negara kita. Karena apa? Akibat tanah itu kamu telantarkan. Karena dalam itu pun nggak boleh. Minimal kamu pagar. Minimal kamu cari orang untuk menjaga tuh aset kamu. Karena semua orang bisa melakukan apapun terhadap tanah yang tidak bertuan. Sebetulnya bukan tidak bertuan itu. Ada. Cuman tuannya lupa. Itu aja. Ya, jadi sudah paham mengenai tanah ditelantarkan ya? Tanah ditelantarkan itu seperti apa? Nah, untuk yang tadi berulang-ulang pertanyaan itu adalah penggandaan sertifikat. Penggandaan sertifikat itu mungkin saja bisa terjadi. Mana yang asli kita nggak tahu. Nanti pembuktiannya akan pengadilan. Ternyata yang lama yang palsu, yang baru yang benar. Nah, itu tergantung dari dokumen yang kamu. PPN juga tidak bisa disalahkan. Kamu sebagai pembeli juga mungkin kamu sudah tertipu sama orang dengan bla bla blanya. Gimana Bu membuktikannya? Kalau surat kepemilikannya dia cuma perponding karena zaman dulu, kalau yang sekarang kan apa namanya? Kalau zaman sekarang kalau hukum belanda kolonial dulu kan begini gambarnya. Kalau kepemilikan dulu kan menjadi tanah hak guna bangunan. Kalau tanah-tanah adat, kalau sekarang itu buktinya kepemilikan itu dibuktikan dengan girik-girik. Kenapa founding? Kenapa dibilang tanah adat? Kan dulu ini ada tanah adat, tanah founding, tanah segala macamnya. Kenapa dibilang adat? Biasanya tanah adat itu adanya di pedesaan. Bukti kepemilikannya apa? Tidak harus dengan jual beli.
Kalau di zaman Belanda dulu, tanah adat itu kadang-kadang hanya buktinya girik selembar. Bisa nggak Bu menjadi alat bukti itu nanti disertifikatkan? Bisa. Karena nanti lurah yang akan membantu kamu dengan kepemilikan girik kamu itu untuk dijadikan sertifikat. Nah, kenapa bisa jadi penggandaan sertifikat? Karena mungkin ini kamu punya tidak kamu proses-proses nih. Ya kan? Kamu jual, yang jual juga nggak proses, yang terakhir-terakhir baru diproses, atau ini pernah berproses tapi tidak dilanjutkan, akhirnya dilanjutkan oleh orang lain. Yang itu yang memungkinkan adanya penggandaan. Sertifikat yang udah ada kok bisa digandain, Bu? Ya mungkin sertifikat kamu tidak pernah diapa-apain. Mungkin anaknya nggak tahu kalau bapaknya punya aset, nggak tahu asetnya ada di mana karena nggak pernah dikasih tahu. Akhirnya orang tempatin sertifikatnya, macamnya dia laporkan ke BPN, muncul sertifikat baru. Tiba-tiba 40-30 tahun kemudian sebagai anak kamu nemuin tuh sertifikat asli. Ternyata udah bukan kamu lagi yang punya waktu kamu cek ke BPN. Nah, tanya loh, kok Bu, yang palsu bisa didaftarkan? Bisa aja, karena dulu mungkin yang kedua mendaftarkan sertifikat dengan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan buktinya, ya, karena yang awal ini nggak pernah ada muncul siapa pemiliknya. Dulu kan belum canggih seperti sekarang pendaftarannya. Didaftarkan udah, tapi dalam ngelis dokumen itu kan belum secanggih sekarang yang sistemnya ada database. Pajak sebelum tahun 97 itu tidak ada dikenakan pajak PPh dalam hal jual beli. Sebelum 97. Tapi sesudah 97, apabila kamu lakukan jual beli dan belum disertifikatkan, misalnya kamu mensertifikatkannya sekarang. Jual beli kamu di akte itu tahun 96, kena PPh-nya. Tapi kalau kamu lakukan sekarang pensertifikatan dan AJB-nya itu 98, kamu sudah kena terutang PPh. Sebelum 97 dengan setelah 97 beda. Sama dengan BPN yang tahun 80, yang tahun 94 udah ada. Cuma kan database belum masuk. Loh kenapa Bu kok nggak masuk? Kan BPN tahu. BPN kan tidak kata yang 9470 itu sertifikat masuk ke BPN kalau tidak pernah ada perbuatan melakukan. Jadi sudah itu diam di rumah aja. Dia tahu itu kalau ada perbuatan hukum kan kalau kamu lakukan ada bentuk peralihannya. Entah itu ada hibah, atau punya sertifikat segala macam. Terus BPN tahu nggak kira-kira kalau kamu punya sertifikat? Saya tanya sekarang, ini logikanya. Kira-kira tahu nggak BPN kalau kamu itu punya sertifikat atas tanah kamu? Yang tahu itu kan hanya kamu. BPN nggak akan tahu. Loh Bu, gimana caranya BPN tahu? Di saat kamu mau lakukan nggak taunya butuh uang mau dijual, kan kamu cek dulu sertifikatnya. Nah itu biasanya baru kelihatan digandakan atau tidak, harus masuk database dulu, ternyata itu belum dimasukkan, apakah ganti belangko dulu, karena itu sudah sertifikat lama. Tergantung dari pemilik, pernah nggak dilakukan sesuatu. Jadi kalau tadi pertanyaan teman-teman kamu, kok ini bisa? Semuanya bisa di negara ini, nggak ada yang nggak bisa. Pemalsuan, penggandaan, semuanya bisa walaupun sudah ada aslinya. Karena ini dalam praktek sudah saya lalui. Di BPN dengan minta penetapan pengadilan. Kenapa? Kalau sudah ada muncul sengketa, itu yang menyelesaikan tidak sekedar pengadilan. Nanti pengadilan yang akan memberikan keputusannya siapa yang menang. Buktian yang kamu punya dan itu panjang. Makanya kenapa di UU PA itu diatur tanah itu jangan ditelantarkan, entah dokumennya, entah tanahnya itu jangan kamu biarkan dalam hal aset. Dinas di Bandung
rezeki di Bandung, beli tanah di Bandung, yang di Jogja dilupain asetnya. Biarin aja deh, bagusan yang ini, biarin aja, didiemin aja, orang saya punya sertifikat kok. Nggak bisa begitu. Minimal barang yang kamu punya itu harus kamu jaga. Cinta aja dijaga. Benar nggak? Hah? Benar, Bu. Iya, Bu. Kalau notaris, akte aja dijaga, apalagi suami. Jaga, Bu. Nah, begitu makanya, itu peribahasanya begitu. Jadi kalau semua yang kamu miliki jangan pernah kamu telantarkan dalam tanda kutip, apakah fisiknya ataukah dokumennya. Itu di situ. Jadi kamu juga jangan merasa beranggapan bahwa udah ada aslinya kok Bu bisa dipalsuin, orang aja ada yang palsu, apalagi dokumen. Ubah mukanya, apalagi dokumen. Betul? Banyak, Bu. Nah, itu logika kamu harus jalanin. Yang namanya dokumen hanya sekedar sepucuk surat, itu bisa diubah-ubah dengan orang. Apalagi dengan adanya uang. Siapa bilang nggak bisa? Semuanya bisa. Tapi memang kalau untuk era sekarang ini, dengan sistemnya digital sudah begitu semaraknya, itu sudah agak sulit untuk penggandaan. Sekarang, kamu aset belum? Nah, mungkin belum, yang punya aset orang tuamu. Nah, tanya orang tua kamu, bagaimana bukti kepemilikan atas aset-asetnya. Nah, memang kadang-kadang untuk anak-anak yang mengerti akan manfaat dari kita punya aset segala macam, kalau kita tanya orang tua dipikirnya kita minta warisan. Padahal salah, kita mau menerangkan. Supaya si ahli waris ini nggak pusing ntar bagi-baginya, bilang begitu. Bukan yang mau minta sekarang. Karena keabsahan sertifikat dan kemudahan dalam hal mengurus sertifikat itu di saat pemiliknya masih hidup. Lain ceritanya. Sekarang misalnya sertifikat itu atas namanya Faras. Tiba-tiba terjadi resiko, meninggal misalnya. Punya anak segala macam, itu sudah tidak lagi bisa dilakukan untuk jual beli, untuk dijaminkan, udah nggak bisa. Terus gimana Bu caranya? Balik nama dulu ke nama ahli warisnya. Siapa ahli warisnya? Istri dan anak-anaknya. Yang namanya dokumen itu memang tidak semudah yang kamu bilang. Ada kadang klien saya ngomong, ya udah Bu, kan orangnya udah nggak ada, nggak mungkin dia tanda tangan. Memang orangnya nggak ada. Tapi kan ahli waris, loh dia belum kawin Bu, belum punya anak, kan ada kakak-kakaknya, ada adiknya. Nggak punya kakak, nggak punya adik Bu, anak tunggal. Balik ke orang tua. Orang tuanya nggak ada Bu, nggak mungkin. Ada paling salah satu yang masih hidup. Atau nggak ada semua Bu, nenek kakeknya dicari. Semua ada solusi. Dan ingat, itu muncul adanya pajak. Pajak apa Bu? Tinggal ahli waris anak-anaknya. Akan muncul anak-anaknya namanya di sertifikat. Begitu caranya. Untuk di WA Group ada yang akan bertanya lagi karena kita waktunya tinggal 15 menit. Bu, izin bertanya boleh, Bu? Tinggal 15 menit. Izin bertanya boleh, Bu? Ya, silakan. Randa. Jadi mengenai yang tanah tadi, Bu. Ya. Jadi gini, Bu, saya sudah tanya-tanya dengan kakek saya, Bu. Dulu kakek saya ini tahun 93 ada beli rumah dan tanahnya, Bu. Nah, pada saat itu tuh sertifikat kakek saya itu tidak diganti nama atau balik nama gitu, Bu. Kemarin alasannya katanya biayanya mahal. Tuh, Kemudian mahal emang ganti nama. Kemudian agar tidak jual oleh keturunannya katanya, Bu. Nah, jadi bagaimana sih Bu efek ke depannya itu? Positif atau negatif? Loh, bapak kamu itu mau diganti nama, kenapa alasannya? Enggak mau balik nama, mahal ya dia. Terus sekarang sertifikat atas nama siapa? Nama orang yang sebelumnya itu, Bu. Itu bahaya atau enggak, Bu? Oh, itu amat sangat bahaya. Contoh kenapa saya bilang bahaya. Suatu saat orang itu meninggal, kamu membuktikan bahwa itu ada pernah beli, ada kwitansinya, itu tidak bisa menjadi alasan. Karena mau bagaimanapun caranya, nama yang di sertifikat adalah nama yang dianggapnya pemilik. Nah,
nanti, oke, kalau misalnya yang dipinjam namanya itu baik, dia akan membantu dengan memberikan, misalnya meninggal nih, namanya ada sertifikat, tapi dia baik tahu kalau, tapi harus dibalik nama dulu ke nama para ahli waris mereka, kena pajak, baru bisa balik nama ke nama bapak kamu. Nah, ini namanya udah di sertifikat, udah jelas, dulu begini-begini. Kamu nggak akan pernah menang walaupun ke pengadilan. Karena di sertifikat udah ada. Makanya jangan pernah menunda untuk membalik nama apa yang kamu miliki. Takutnya terjadi resiko. Karena kalau terjadi resiko itu tidak bisa dengan, kan orang meninggal bisa tanda tangan akte nggak? Atau bisa tanda tangan suratnya? Kan nggak bisa. Siapa yang tanda tangan? Harus diwakili dengan ahli warisnya. Dan diwakili oleh warisnya nggak tinggal nulis di pulpen diganti. Enggak. Ada bukti peralihannya nanti waris. Dengan menampilkan surat waris, akte kelahiran anak-anaknya, perkawinan dia, ya itulah nanti ahli warisnya siapa. Nanti di sertifikat akan muncul nama-namanya. Nah, Randa, kalau kamu ada peristiwa seperti itu, suruh balik nama cepat. Nanti akan masalah dan ahli warisnya pun akan kasihan. Kamu nggak akan menang. Berapa banyak uang yang kamu punya pun kamu nggak akan menang di pengadilan. Karena yang pemilikannya. Itu yang kamu harus hati-hati, jangan dianggap remeh. Kalau misalnya kamu sudah punya dokumen, tundaan nanti. Oke, kalau pelajari ini sistemnya untuk misalnya kalau ada jual beli, tapi karena kamu tidak ada uang untuk bayar pajaknya, tapi kamu ingin beli itu rumah, kamu belum siap dana-dana yang lainnya, bisa kamu beli dengan catatan PPJB. Tapi, jadi walaupun meninggal nanti bisa dibalik nama ke nama kamu. Tapi nanti pajaknya akan terhitung tahun berjalan kamu balik nama. Itu yang memberatkan juga. Sebetulnya apapun yang kamu inginkan, notaris ataupun orang yang mengetahui tentang bagaimana caranya dalam hal menyelesaikan permasalahan yang ada, itu semuanya tuh ada. Ada solusinya. Solusi nggak punya uang ada, solusi punya uang ada, solusi pas-pasan juga ada. Kamu harus konsultasi sama notarisnya. Seperti apa jalan keluarnya. Jadi kalau orang kita ini makan mahal dan tidak ada uang. Tapi buat beli baju ada, buat beli mobil ada, buat beli yang lain-lain ada. Terus gimana dong? Itu salah prinsip. Ada pertanyaan lain? Untuk RPS 2, kamu dalami dengan membaca. PJ-nya siapa? Bagi kelompok kelas ini menjadi 6 kelompok. 5 kelompok. Ada yang siswanya isinya 5, ada yang isinya 6 berarti. Ya, ada yang 5, ada yang 6. Menurut absen, jangan milih-milih. 1 sampai 5, artinya 6 sampai 19. Bagi aja, tapi ada yang 5, ada yang 6 pasti. Karena kan kelas ini cuma 28. Saya mau hanya 5 kelompok, nggak mau banyak-banyak. Untuk RPS 3, besok, kamu presentasikan setiap kelompok materi besok dan kamu simpulkan apa yang kamu dapat dari materi itu. Moderator kamu bisa sebutkan besok pagi-pagi setelah kamu absen hari Jumat, kamu presentasi kelompok 1 sampai kelompok 1, setelah itu kamu masing-masing kelompok tidak lebih dari 10 menit. Masing-masing RPS. Kamu resume apa yang kamu dapat dari situ dan pertanyaan apa yang kamu akan muncul. Kamu tidak bisa di situ. Mohon satu orang lagi. Paham? Paham? Untuk kamu minggu depan. Untuk hari Jumat. Ya. Satu orang presentasi, satu kelompok, satu orangnya lagi adalah resumenya di kelompok itu juga. Kamu pilih orangnya, jangan sama. Kamu pakai voice call, bisa kan di WA, kamu bicara itu untuk menjelaskan presentasi kamu dan meresumenya. Setelah itu baru saya akan mulai dengan Zoom yang hanya 40 menit. Setiap kuliah.
supaya memadatkan ini. Karena kan saya nggak bisa menjelaskan kamu panjang, dan saya tidak bisa menjelaskan kamu dengan mungkin hal-hal yang terjadi dalam praktek, dan kamu karena Zoom kamu cuma 40 menit. Saya nggak tahu apakah bisa dimulai, katanya kalau 40 menit matiin, mulai lagi dong kan 40 menit yang gratis. Kalau itu bisa, ya silahkan. Karena kamu sempit waktunya. Jadi kamu nanti jangan menyalahkan bahwa dosennya terbatas menerangkan apa segala macamnya. Saya nggak bisa menerangkan kamu lewat WA group. Bahasanya nanti beda dan terlalu panjang. Saya yang nggak. Oke, ada pertanyaan lain? Ini izin memastikan, Bu, berarti di pertemuan berikutnya ada satu kelompok yang akan mempresentasikan RPS 3. Ya. Nah, itu durasinya selama 10 menit. 5 kelompok itu RPS 3 semua dipresentasikan. Oh, 5 kelompok itu. Oke. Iya. 5 kelompok semua. Setelah absen, ya. Setelah absen, kan kamu absen nih, selesai. 7.30 mulai dengan kuliah, silakan kamu mulai dengan presentasi pakai voice call. Jangan ditulis di WA, ditulis. Kamu tinggal bicara dari situ, saya bisa dengar, nanti saya akan nilai. Dan setiap koprok setelah mempresentasikan, tanyakan dan kamu tidak mengerti, kamu bisa tulis di dalam WA group masing-masing kelompok. 5 kelompok ini besok harus mempresentasikan hari Jumat. Saya satu-satunya jalan menilai aktivitas kamu dengan begitu, karena waktunya nggak banyak, cuma 40 menit saya. Nanti setiap RPS tolong kamu ganti-ganti orangnya, jangan sama. Semua dapat nilai. Biar adil. Makanya saya bagi nggak banyak, kelompoknya hanya 6. Cukup kok sampai RPS 7. Ada lagi yang mau ditanyain? Mengenai RPS ini? Ingat, domain flow clearing, terus namanya tanah-tanah yang berasal dari tanah dulu-dulu. RPS ini mengenai apa ya hari ini? Saya lupa. Agraria dan properti, domain flow clearing selalu ada dalam ujian. Nggak ditanya dan tidak pernah nggak ada pertanyaannya. Tanah-tanah zaman dahulu itu ada tanah yang namanya Eigendom, Erpa, Opstal, segala macam. Itu sebetulnya di saat ini masih ada, cuman ada Eigendom itu kan menjadi HGB. Erpa menjadi apa? HGU. AGU. Opstal menjadi apa? Opstal HGB. Tanah adat jadi apa? Hak pakai, Bu. Itu pasti keluarnya hak milik, udah pasti. Kalau Eigendom itu keluarnya pasti HGB. Kenapa dibilang tanah adat? Karena tanah-tanah itu biasanya adanya di pedesaan. Kalau tanah Eigendom itu biasanya tanah-tanah yang ada di perkotaan. Dan jika ditindaklanjuti dengan sertifikasi, itu keluarnya HGB biasanya. Eigendom tidak pernah keluarnya hak milik, jarang kalaupun ada. Nah, apa sih Bu bukti kepemilikan kita pada zaman-zaman kolonial dulu sebelum adanya lahir UPA? Ada nggak kira-kira yang kamu milikin? Tanah yang kamu duduki itu? Buktinya apa kamu pemilikan? Orang dulu nggak ada sertifikat. Dari situ kita nggak punya AJB, kita nggak punya apa-apa. Ada nggak bukti surat kepemilikan? Bukti kepemilikan itu pasti ada, walaupun zaman Belanda dulu. Kalau Eigendom atau zaman-zaman kolonial dulu, itu biasanya berupa surat perponding. Biasanya surat perpondingnya ada. Kalau tanah-tanah adat dulu, kepemilikan kita dibuktikan oleh girik. Nah, emang bisa Bu, girik itu yang kita punya, tapi kita tidak punya AJB. Girik itu sama dengan AJB pada saat itu. Pada waktu kamu mau sertifikatkan, AJB itu pun dengan girik itu bisa. Kalau tanah adat itu biasanya dibuktikan oleh surat girik. Siapa yang tahu semua dokumen-dokumen ini? Ada semuanya di kelurahan. Semua tanah-tanah yang ada di negara kita ini, di Indonesia, per provinsi, per tempat kedudukan, kamu mintanya kelurahan riwayat tanahnya. Mereka pasti punya buku besarnya.
Kalaupun ada pemalsuan, berarti di situ lurah ikut juga. Karena biasanya girik-girik yang sudah disertifikasi kadang-kadang tidak dipotong oleh kelurahannya kalau itu dikasih. Karena di satu sisi mungkin lurahnya nggak tahu, karena yang melakukan sertifikasinya ke notaris, dia tidak ke kelurahan. Tapi sebetulnya tidak tahu. Karena pada waktu notaris membantu kliennya untuk membuat sertifikasi, dia tetap harus butuh yang namanya riwayat tanah, letter C, girik asli itu mintanya di kelurahan. Harusnya dia tahu dan dia langsung potong itu tanah. Karena kan di kelurahan itu biasanya hanya berupa peta besar. Yang ini itu harusnya pada waktu dilakukan sudah tahu mereka. Cuman mungkin lupa motongnya kali. Jadi akhirnya terjual beli lagi dengan orang. Itulah kadang-kadang suka muncul sertifikat ganda. Apalagi tidak dilakukan sertifikat langsung oleh orangnya pada waktu jual beli ke orang lain. Karena kalau zaman dulu jual belinya cuman udah nih punya saya pakai apa namanya? Pakai kwitansi aja. Nah, ada pertanyaan lagi? Silakan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Tadi Bu menyebutkan untuk Opstal, Bu ya. Opstal itu sekarang menjadi apa, Bu? Karena tadi tidak terlalu jelas kami dengar, Bu. Opstal itu kalau nggak salah sekarang itu jadinya hak guna bangunan. Kalau EPA itu jadi hak guna usaha. Berarti bisa hak milik, bisa HGB kalau Egendom. Oh, gitu. Bisa hak milik, bisa HGB bisa. Tapi biasa bangsa itu biasanya HGB. Oh, gitu. Oke, Bu. Tergantung kalau Egendom itu tergantung tanah itu posisinya ada di mana. Nanti ada bagian dari tata kota dan BPN yang memberikan status hak itu apakah HGB, apakah hak pakai atau enggak hak milik. Kalau tanah adat pasti hak milik keluarnya, tanah girik. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Terus saya izin berpendapat dikit, Bu. Tadi Ibu menyampaikan dan juga teman-teman tadi sempat nanyain tentang domain fair clearing, Bu. Terus saya tadi sempat cari-cari di berita bahwa saya langsung dari Kompas, Bu, tapi beritanya nggak terlalu baru, akhir 2019. Itu terkait dengan waktu itu membahas RUU Pertanahan, di mana pada saat mengajukan RUU Pertanahan itu ternyata muncul polemik karena polemiknya itu ingin mengaktifkan kembali terkait dengan domain fair clearing itu. Nah, dari apa yang Ibu jelaskan juga tadi diskusi di grup, mungkin saya bisa mendapatkan kesimpulan bahwa ternyata domain fair clearing itu mungkin di satu sisi memang menguntungkan, tapi di sisi yang paling merugikannya adalah jelas karena ketika tanah yang dimiliki masyarakat itu tidak punya bukti, karena Ibu tadi juga bilang bahwa emang kita punya bukti dulu pada saat zaman kolonial sertifikatnya kan nggak ada. Nah sekarang kan pasti kalau itu dituntut pasti kita yang akan dirugikan seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, betul. Jadi memang tanah-tanah sejaman kolonial dulu kita itu memang sulit untuk memiliki bukti kepemilikan tanah. Tapi biasanya saat ini saya sedang berlangsung itu ada buktinya, tidak ada bukti tapi dia punya bukti kepemilikan PBB yang dia punya. Bukti dia sejak 20 tahun yang lalu itu menjadi nama dia karena kwitansi dulu pembeliannya dia itu hilang. Tapi ternyata segala macam yang dia lakukan dan yang saya bantu waktu itu. PBB dia menjadi bukti 20 tahun yang lalu ternyata memang dia dan atas nama dia dan dialah yang menguasai tanah itu. Cuman memang yang mengaku-ngaku banyak, tapi dia tidak bisa datang untuk membuat sertifikasi karena nggak punya bukti. Jadi kesimpulannya kalau menurut saya, selagi kamu punya dokumen pendukung, walaupun hanya secari kertas itu sudah bisa menjadi alat bukti. Yang penting punya dokumen pendukung. Karena orang tidak serta-merta mengambil tanah kamu atau negara mengambil tanah kamu, enggak. Milik negara itu tanda kutip. Negara tidak serta-merta mengambilnya, enggak mudah mengambilnya. Kamu sudah 10 tahun nggak kamu perpanjang karena kamu nggak punya data. Apakah itu diambil sama pemerintah? Uang kamu, rumah kamu? Enggak akan diambil.
Kenapa dibilang milik negara? Kamu tidak bisa berbuat sesuatu, melakukan perbuatan hukum terhadap aset yang kamu punya. Kenapa Bu dibilang begitu? Mau kamu jual nggak bisa, mau kamu jadikan jaminan juga nggak bisa. Karena apa? Karena belum diperpanjang, masa berlakunya udah habis. Makanya disilakan menjadi milik negara. Nggak bisa kamu apa-apain, tapi tetap kamu kuasai fisiknya. Tapi secara dokumen punya kamu harus melakukan suatu perbuatan hukum terhadap dokumen itu. Kewajibannya apa dengan kamu sudah habis gitu. Paham sampai sini? Paham, Bu. Iya, jadi milik negara baik kok. 20 tahun nggak bisa perpanjang, 30 tahun nggak punya uang juga, cuma dibayar denda doang. Milik kamu, dokumennya itu jadi milik kamu lagi. Ingat, ada denda. Sekarang saya tanya, sekarang kan bayar PBB di pajak. Kalau zaman kolonial dulu, zaman entah tahun 20 sebelum merdeka, bayar nggak kita pajak terhadap tanah yang kita duduki? Bayar, Bu. Hah? Bayar, Bu. Bayar, Bu. Bayar. Apa bukti bayarnya? Dulu IREDA namanya. Dulu namanya IPEDA namanya. Ada surat IPEDA dulu tuh ada. Zaman Uyut kita dulu. Asli semuanya ada. Nggak ada dunia ini yang tidak bayar pajak. Bayar semua. Baik zaman dahulu maupun zaman sekarang. Udah dihitung pajaknya. Cuman mungkin tidak setertib sekarang. Sekarang juga pajak kamu tidak terbayar 10 tahun, bukan sekedar 10 tahun ke belakang. Mau bayar harus dibayar dulu baru kamu bisa transaksikan. Jadi dengan lahirnya UPA amat sangat menguntungkan bagi warga negara Indonesia terutama dalam hal kepastian hukum terhadap tanah-tanah yang dimiliki. Gimana nih ada undang-undang mengenai properti, masuknya investasi asing segala macamnya. Saya belum baca memang karena itu ada 900 halaman. Bagian agraria saya lihat saya juga belum ketemu saking banyaknya itu undang-undang yang lagi didemo-demokan. Nanti akan saya bahas mengenai agraria dan propertinya yang ada. Sebelum kita akhiri, ini. Ada yang masih bingung dengan RPS ini? Tadi juga ada yang membahas mengenai golongan-golongan penduduk. Di zaman dahulu kan ada memang pembagian golongan penduduk. Ada Bumi Putra, Timur Asing, Tionghoa, apa segala macamnya. Kalau sekarang kan nggak ada lagi itu muncul. Sekarang hanya ada WNA dan WNI. Biasanya kalau untuk orang Tionghoa tuh ada surat ininya, surat dia jadi WNI-nya, dia memang warga negara WNI keturunan. Ada tuh suratnya biasanya. Tapi dia tetap tergolongnya WNI. Nggak ada lagi orang asing, Eropa, apa segala macam nggak ada. Itu di zaman kolonial dulu. Agrarian Act itu adalah aturan hukum agraria yang dipakai sebelum berlakunya UUPA. Itu pakainya Agrarian Act. Agrarian Act tidak ada lagi, itu sudah dihapus aturan-aturan mengenai itu karena dianggap tidak menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Mohon izin, Bu. Silakan. Apakah sudah absen di portal? Sudah, saya sudah absen di portal. Ini pun sudah. Saya terus terang, tangan saya 2, kaki saya 2, jadi saya nggak bisa dalam ini kalau saya harus
lapor ke portal urusannya staf saya. Dia udah tahu kapan saya lapor, kapan saya tutup. Jadi untuk saya kamu jangan khawatir. Saya tidak mengalami seperti dosen-dosen dengan ke portal. Karena mungkin dosen-dosen itu kan sendiri dia. Memang kalau sendiri itu berat. Harus ngajar lupa portal. Aduh kalau udah lupa tutup portal masa repot memang. Kalau ke saya kebetulan beruntung karena ada staf saya di kantor dengan portal. Oke, ada pertanyaan lain sebelum kita tutup? Ya. PS 3 minggu hari Jumat 7.30. Kamu sudah siapkan dengan apa yang saya bicarakan tadi. Mudah-mudahan wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Bu. Selamat pagi, Bu. Terima kasih Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih Bu.